this YouTube channel. Selamat pagi semua, teman-teman wabarakatuh. Saya mengucapkan Aidin Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang mau presentasi tentang dengan tema menimbangkan komunikasi dan kerahasiaan data. Jadi temanya cocok karena semua kita lebaran dan banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Sekarang kita waktunya evaluasi gitu, apa komunikasi kita tuh menjaga kerahasiaan data nggak sih sebenarnya. Pertama saya akan membahas apa itu komunikasi. Komunikasi itu lebih dari sekedar bicara. Komunikasi adalah tentang menciptakan pemahaman yang sama antara uh, yang yang dari pengirim informasi ke penerima informasi itu pesan atau idenya atau data bisa bertukar antara dua orang itu yang berkomunikasi. Berawal proses pertukaran. Proses pertukaran adalah kegiatan menyampaikan pesan, ide, atau data dari satu pihak ke pihak lain secara dua arah. Jadi pertukarannya secara terus-menerus gitu. Secara juga siklus 5 unsur. Komunikasi itu selalu terlibat dari 5 unsur. Yang pertama yang pengirimnya, orang yang berkomunikasinya pertama. Terus ada pesannya, ada media atau salurannya, penerima, dan umpan balik atau feedback dari yang menerima pesan atau media komunikasi itu. Apa sih komunikasi yang efektif itu? Yang efektif terjadi apabila yang ada di kepala pengirim itu ditangkap sama persis oleh apa yang ditangkap oleh penerimanya. Fungsi profesionalisme itu membutuhkan kejelasan, kemampuan menerangkan secara aktif dan bijaksanaan dan memilih apa yang perlu disampaikan. Komunikasi bukan berarti membagikan segalanya. Memahami dengan tepat apa yang boleh dibagikan. Contohnya data-data sensitif jangan diberikan, data-data keuangan, data-data keamanan kesehatan, kepada siapa informasi tersebut diberikan, apakah sudah tepat menyampaikan informasinya kepada lawan bicara kita, dan kapan waktu yang tepatnya. Misalnya kalau awal-awal kita menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan, belum menyampaikan data-data yang terlalu sensitif. Terus mungkin harus sensitif, harus mengaktifkan alat kerja tim apabila serta hambatan. Data pribadi adalah aset berharga, bukan sekedar angka atau nama. Data itu memahami bahwa di balik setiap data terdapat versi seorang klien atau rekan kerja yang wajib dilindungi. Jadi setiap orang itu memiliki data, setiap orang memiliki informasi-informasi yang wajib kita lindungi. Menjaga kerahasiaan bukanlah sekedar peraturan IT, melainkan wujudnya nyata yang pasti terhadap orang lain. Jadi dengan kita memiliki data pribadi seorang, dan juga ditunjuk nyata kita yang pasti terhadap orang lain. Aksi profesional ada dibangun atas fondasi kepercayaan. Setelah disiplin dalam memberikan informasi rahasia, menunjukkan karakter dan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Rekan kerja dan kalian akan jauh lebih nyaman dan percaya untuk kerjasama dengan individu yang terbukti mampu menjaga amanah data. Jadi ketika kita mampu untuk menjaga data seorang atau data perusahaan, kita juga akan mempunyai reputasi yang baik. Karena orang-orang lebih percaya apabila kita menjaga data seorang. Itu adalah cara utama kebocoran data. Jadi banyak insiden atau bocor terjadi murni karena kurangnya ketelitian yang sering dipicu oleh manajemen waktu dan manajemen yang buruk. Jadi kita perlu harus membuatkan timeline sehingga kita bisa mereview atau menjaga-jaga apakah data-data kita itu sudah teliti, kita teliti untuk
tidak membocorkan data pribadi seseorang, mampu menemukan cara atau metode untuk mendistribusikan informasi secara efektif dan cepat tanpa membuka celah risiko keamanan. Teknologi yang solid tidak hanya tentang mencapai target, tapi juga saling melindungi. Kita perlu menahan diri untuk tidak sembarangan menyebarkan data pribadi sama anggota tim adalah bentuk nyata dari teamwork. Budaya saling menjaga privasi akan menciptakan ekosistem kerja yang aman, secara psikologis nyaman, dan sangat produktif. Terus, terakhir, ancaman terbesar bukanlah hacker, tapi kita sendiri. Terutama dari sistem keamanan data adalah manusia. Itu satu kecerobohan atau human error, seperti salah mengirimkan email yang berisi lampiran sensitif atau meninggalkan layar laptop secara menyala di tempat umum. Itu termasuk kecerobohan. Oversharing, berbagi berlebihan, seperti membicarakan rahasia perusahaan di grup obrolan pribadi atau media sosial tanpa sadar. Jadi kita menyebarkan informasi di grup pribadi kita atau di media sosial kita, tapi tanpa sadar. Gitu. Terus social engineering, tertipu oleh pihak luar yang pura-pura diberikan kerja atau minta akses data. Proteksi juga sama. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Jadi menurut saya materinya cukup ringan, terutama kayak komunikasi yang efektif itu bukan berarti kita harus membagikan semua informasi. Kita harus tahu batasan apa yang harus dibagi ya. Terus kalau dari data, data tuh bukan sekedar angka aja. Kayak data itu memiliki informasi dan privasi untuk masing-masing anggota juga. Terus kalau masalah untuk kebocoran data, menariknya ini bukan dari hacker, justru malah dari human error, dari oversharing atau kurang teliti. Jadi untuk keamanan data ini kayaknya penting untuk dari individunya sendiri untuk mengimprove. Itu aja sih. Baik. Sebelumnya terima kasih ya untuk Kak Pradana, materi yang disampaikannya sangat mudah dipahami sama kita. Kalau menurut aku, untuk komunikasi awal itu emang penting, apalagi dengan komunikasi yang efektif gitu ya untuk menjaga kerahasiaan data. Apalagi di bidang pelayanan kayak Axelis ini kan. Nah, aku mau tanya sih kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktik sehari-hari, menurut Kakak cara yang paling efektif untuk menentukan batasan informasi yang boleh disampaikan dan tidak boleh disampaikan itu seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Boleh langsung jawab. Boleh Kak, silahkan. Kalau kita kan di Indonesia kan negara hukum ya. Berarti kita berpatokannya sama PDP, ada 7 poin kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat tuh pertama ada rekam medis, ada data perbankan pribadi, ada data anak, ada data kesehatan kalau nggak salah. Ini data-data yang memang melekat pada diri pribadi seseorang. Presentasi sehari-harinya seperti ketika kita melampirkan presentasi, ada data, misalnya ada data rekam medik, ada data anak-anak, ada data anak di bawah umur, atau ada data seperti perbankan, disensor atau tidak ditampilkan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Perdana. Sama-sama.